Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita akan memulai pembelajaran mengenai globalisasi. Nah, sebelum itu Ibu ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semuanya sudah sarapan? Sudah. Sudah. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, ya ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita lancar dan berberkah. Ya, coba Nafita Sari Muhajir memimpin doa teman-temannya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Ya, Masya Allah. Selesai. Ya, Novi sudah memimpin doa. Ya, Bu. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai globalisasi. Ya, silakan semuanya dibuka bukunya. Tema 4, ya, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 1. Ya, silakan semuanya diperhatikan bukunya. Ya. Sudah? Sudah. Ya. Coba kita perhatikan ya di sekitar kita. Kira-kira ya coba kita tunjuk satu barang di sekitar kita. Entah apakah itu buku, pulpen atau produk-produk ataukah makanan yang berproduk. Kira-kira produk tersebut diproduksi dari negara mana sih? Ya, coba benda-benda yang berada di sekitar kita saja. Coba ambil satu. Gelas. Ya, gelas. Kira-kira itu gelasnya diproduksi dari negara mana? Atau ada yang mempunyai merek? Ya, yang bagus itu yang ada mereknya ya. Malaysia. Oh, iya, Malaysia. Malaysia ya. Ya, jadi benda yang dari Malaysia ternyata ada di rumahnya Nafita Sari Muhajir, Masya Allah. Kalau Nur Anissa Putri, benda apa di situ? Ada klip, Bu Guru. Oh iya, ada klip ya. Kira-kira itu dari mana? Dari negara mana ya? Dari Cina, Bu Guru. Made in Cina. Dari Cina ya, Masya Allah. Jadi beda-beda negara ya, bukan dari Indonesia, tapi ada dari negara-negara lain. Nah, kita lihat pembelajaran kita. Ya, kita mulai start. Ya, ini ada tujuan pembelajarannya, ya bisa kita baca sendiri ya. Dengan diskusi dan mencari informasi, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dari berbagai bentuk bidang kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Ya, jadi silahkan dibaca. Ya, kita lanjut. Nah, coba dilihat di layarnya. Kita kuis dulu ya. Kita games dulu. Kira-kira apa ya yang kita butuhkan ketika ingin bepergian? Apakah kita membutuhkan peta atau kita membutuhkan penggaris? Coba ada yang mau menjawab? Saya, Bu Guru. Ya, coba Nisa, kira-kira kita membutuhkan apa ya? Peta. Ya, coba kita lihat apakah ini benar. Coba kita klik peta. Iya, jadi benar ya, saya membutuhkan peta ketika kita ingin bepergian. Ya, seperti peta dunia tadi ya, kita lihat di sini ada berbagai macam produk, barang-barang. Kira-kira sesuai dengan yang ditunjuk di sini, ini produk barangnya berasal dari mana? Ya, kita kan sudah mempelajari peta dunia ya pada beberapa pertemuan sebelumnya. Ya, kita mungkin sudah mengetahui bagian yang ditunjuk. Ini ada jam tangan, ada tikar, ada boneka, ada mobil, ada batik, dan ada susu. Ya, kira-kira jam tangan ini ditunjukkan di negara apa ya? Di sini ada negara Swiss. Bu. Ya, benar ya. Negara Swiss itu merupakan negara yang cukup indah, yang negara yang asli. Ya. Ternyata dia memproduksi jam tangan. Di sini juga ada tikar. Tikar ini kira-kira dari negara apa ya yang ditunjuk? Ya, mobil ini berasal dari negara Jepang. Nah, kita lihat bentuk negara Jepang itu seperti bentuk kuda laut, ya. Seperti bentuk kuda laut, jadi sangat mudah untuk mengenali negara ini. Lalu ada batik dari Indonesia dan ada susu dari Selandia Baru. Selandia Baru ini dekatnya Australia.
Ya, selanjutnya dari barang-barang tersebut ya kita melihat bahwa globalisasi ini memungkinkan beragam produk dari negara lain yang dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan atau boneka dari negara lain. Nah, produk Indonesia juga bisa kita temui di luar negeri. Ya, contohnya batik. Batik itu kita bisa temui ya kalau misalnya kita pergi jalan-jalan ke luar negeri, kita bisa menemui di sana ternyata ada batik made in Indonesia. Ya, sama juga dengan negara-negara produk-produk dari negara luar ya seperti yang tadi anak-anakku contohkan. Itu ada gelas dari Malaysia ya, ada klip dari Cina. Ya, padahal itu negaranya jauh ya, tapi kenapa bisa sampai ke negara kita? Ya karena adanya faktor globalisasi. Ya, adanya kecanggihan teknologi dan aplikasi sehingga barang-barang tersebut bisa sampai ke negara kita. Ya, jadi di sini tuliskan beragam hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang globalisasi. Ya, kira-kira kita ingin mengetahui apa ya dari globalisasi ini? Coba ada yang mau memberi. Saya Bu Guru. Saya Bu Guru. Ya, coba Nano Vitasari, apa yang mau ditanyakan? Kan sudah Bu tadi dijelaskan ini barang-barang itu barang-barang ada yang dari gelas dari Malaysia, ada juga klip dari Cina. Tapi enggak aku tahu Ibu, apa itu sebenarnya globalisasi? Oh iya, jadi benar ya pertanyaannya ya, pertanyaan yang cukup menarik. Ya, jadi pertanyaan dari Nak Novi, kira-kira apa sih globalisasi itu? Ya, ada yang lain? Coba Nisa, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Bu, contoh-contoh globalisasi, Bu. Oh iya, contoh-contoh globalisasi ya. Coba kita lihat ya slide selanjutnya. Nah, ternyata sudah dijelaskan ya dari materi Ibu, ini ada penjelasan dari globalisasi. Nah, kita lihat, coba Novi dibaca pengertian dari globalisasi. Globalisasi berasal dari kata globalization. Global artinya dunia, sedangkan lisation artinya proses. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan, dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Ya, globalisasi ya sudah. Jadi globalisasi ini berasal dari kata global. Ya, global. Pernah mendengar kata global? Atau pernah melihat? Ya, itu global, ya. Global artinya dunia. Jadi globalisasi itu berasal dari kata globalization, itu artinya proses integrasi nasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan, dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Ya, jadi ini bisa dibaca ya di bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan kepada anak-anakku sekalian. Ya, jadi untuk contoh-contoh globalisasi, kita bisa lihat ya dari pakaian. Nah, dari pakaian kita bisa lihat mungkin dahulunya orang tua kita sering menggunakan pakaian adat, ya, atau pakaian-pakaian yang sesuai dengan tradisi mereka. Tapi sekarang kita melihat ya sudah ada yang memakai jas, memakai gaun, memakai pakaian mini, atau pakaian-pakaian yang berasal dari negara luar. Nah, ini membuktikan bahwa adanya proses globalisasi di negara kita. Ya, kita juga bisa lihat dari segi makanan, ya. Makanan, mungkin dulunya kita selalu makan dari daerah kita sendiri, tapi sekarang ada Pizza Hut, ada KFC, ada McDonald's, ya, kita bisa lihat ada pizza, ada burger, ya, ada salad yang lain, itu semuanya berasal dari negara lain, tapi sudah bisa kita konsumsi di negara kita. Ini artinya sudah ada globalisasi di negara kita. Ya, bagaimana? Paham? Paham. Ya. Paham. Ya, kita lihat ada yang bisa membaca. Ya, bagaimana sih peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial dan budaya dengan negara-negara ASEAN? Coba Nisa baca. Ya, silakan dibaca dalam hati ya, sambil Ibu membacakan. Nah, di sini menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, itu tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011. Ini tahun 2011 ya, di Hotel Nusa Indah Bali. Ini diselenggarakan acara makan malam dan dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Nah, di sini terdapat ya peran Indonesia di bidang sosial dan budaya. Ya, ini khususnya di bidang budaya, di mana mereka para
Menteri Luar Negeri ini dihadiahkan sebuah angklung, ya, disediakan sebuah angklung kepada Menteri Luar Negeri tersebut. Nah, di sini ya kita lihat tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan. Jadi bukan cuma alat musik, tapi ada makanan tradisional, ada kesenian daerah seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Jadi di sini semua ditampilkan tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Ini bisa menjadi bentuk kerjasamanya ya Indonesia dengan negara ASEAN, di mana kita memperkenalkan produk-produk kita ke negara-negara luar. Ya, di sini kita lihat bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara di bidang sosial budaya. Ya, ada yang bisa karena kan kami sudah memberikan ya kepada anak-anakku sekalian bahan ajar yang sudah Ibu buat. Ya, jadi silahkan dibaca. Kira-kira bentuk kerjasama negara Indonesia dengan ASEAN itu apa ya? Dari segi sosial dan budaya. Coba dari segi sosial ada yang mau menyebutkan? Coba Nisa. Saya Bu Guru. Ya, Jadi coba. bentuk kerjasama Indonesia di bidang sosial itu kerjasama di bidang sosial meliputi bidang pembangunan sosial dengan menekan pada kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran atau upah yang wajar. Bantuan terutama kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan kesejahteraan Bu Guru. Ya, Masya Allah. Jadi benar ya, untuk kerjasama Indonesia di bidang sosial itu meliputi bidang pembangunan sosial, di mana di sini kita melihat ada kesejahteraan golongan berpendapatan rendah. Jadi negara-negara yang mungkin berpendapatan rendah itu bisa terjadi pertukaran tenaga kerja. Ya, kita bisa lihat ada pertukaran WNI ya, WNI warga negara Indonesia yang bekerja di negara luar, dan ada juga ya negara luar yang bekerja di orang-orang dari negara luar yang bekerja di negara kita. Nah, selanjutnya untuk bidang kebudayaan, coba Novita Sari. Kerjasama di bidang kebudayaan meliputi bantuan kepada para cendekiawan, penulis, artis, dan media massa yang memungkinkan mereka memainkan peranan yang lebih aktif dalam menumpuk rasa kepribadian dan persahabatan regional. Pertukaran atau festival kebudayaan kesenian dan film, peranan ASEAN dan negara-negara anggotanya melalui sekolah-sekolah dan lembaga. Ya, benar ya. Jadi ini contohnya ya, seperti yang disebutkan tadi, ini salah satu contoh bidang kebudayaan, di mana kita memperkenalkan budaya-budaya kita dengan negara luar. Begitu pula dengan negara luar yang memperkenalkan budaya-budayanya kepada negara kita. Nah, selanjutnya, tahukah kamu listrik mempunyai peran penting di era globalisasi? Ya, listrik ini mempunyai peran yang sangat penting. Ya, kita mendengarkan ya bahwa abad 20 ini merupakan abad globalisasi, ini merupakan sesuatu yang mungkin sering kita dengarkan. Ya, berbagai dari belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi, jam, menit. Jadi kita bisa melihat bagaimana perkembangan dari negara luar, dilihat dari televisi atau video atau YouTube, itu kita bisa melihat bagaimana perkembangan mereka, tentunya dari segi pemerolehan listrik. Ya, jadi kita bisa melihat televisi kalau ada listrik, kan? Ya, jadi kira-kira listrik itu berasal dari mana sih? Ya, kita lihat. Nah, di sini ada PLTU, ya, pembangkit listrik tenaga uap. Nah, di sini bisa menghasilkan energi listrik. Ya, silahkan dibaca di bukunya selama silahkan dibaca di bukunya. Ya, bagaimana sudah? Ya, kita lihat ya di sini ada bagian-bagian atau komponen-komponen dari tenaga pembangkit listrik. Ya, pembangkit listrik tenaga uap ini. Yang pertama itu ada sungai, ya, ada sungai. Lalu ini pintu masuknya, melewati pintu masuk. Ya, setelah itu
di sini ada katup pengaman. Jadi ini yang bisa digunakan untuk menutup atau membuka saluran air tersebut. Ya, silahkan diperhatikan. Lalu tangkai pengaman tekanan air jika tiba-tiba naik saat katup mengatur ditutup. Di sini ada tangki pengaman. Yang keempat, lalu ada pipa pesat. Ya, nomor 5 ini pipa pesat untuk mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin dan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Lalu di sini ada katup pengatur turbin yang bagian 6. Di sini katup pengatur. Lalu yang ketujuh itu ada turbin. Ini yang dimaksud turbinnya ya. Turbin. Jadi ini ada katupnya, ini ada turbinnya. Lalu ada generator. Yang ke-8 itu ada generator. Setelah itu ada transformer. Ya, nomor 9. Ya, ini nomor 9 ada transformer. Lalu nomor 10 saluran transmisi. Ini seperti menara. Ya, jadi silahkan diperhatikan ya. Ya, silahkan diperhatikan di bukunya masing-masing. Itu sudah ada. Ya. Jadi silahkan dicatat ya. Ini komponen utama semua pembangkit energi listrik adalah turbin. Lalu ada generator, ya turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Ya, jadi silakan nanti dicatat ya setelah pembelajaran kita selesai untuk menjadi bahan materi di buku kita masing-masing. Nah, di sini kita melihat ada ternyata bukan cuma PLTU saja ya yang bisa kita dapatkan untuk menghasilkan tenaga listrik. Bukan cuma tenaga pembangkit uap, tapi juga ada air. Ya, jadi dari kincir air kita juga bisa mendapatkan energi listrik. Ya, di mana di sini ketika kincir air ini berputar, maka bergeraklah dinamo dan turbin ke perumahan. Ya, nah ada oleh-oleh yang Ibu berikan kepada anak-anak sekalian. Silakan disiapkan alat tempurnya, yaitu buku dan pensil. Ya, bagaimana sudah ada semua di hadapan kita? Ya, sudah Bu. Ya. Jadi, ya amati benda-benda di sekitarmu, ya apakah itu pakaian, barang elektronik, peralatan rumah tangga dan kendaraan. Ya, apakah kamu menemukan produk-produk yang berasal dari lintas negara? Ya, catat temuanmu pada tabel di bawah ini. Jadi, ini ya PR-nya. Silahkan dicatat kira-kira barang-barang apa saja yang bisa kita dapatkan di sekitar kita, kira-kira ini asal negaranya dari mana, penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana, serta pengaruh produk tersebut terhadap kehidupan suatu negara. Ya, jadi silakan dikerjakan tugasnya. Ya, selamat belajar. Ya, semoga kita bisa ya memahami apa yang Ibu berikan hari ini. Ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang yang pertama itu globalisasi, ya. Yang kedua kita belajar bagaimana pengaruh ya setiap negara itu terhadap negara lain, bagaimana pengaruh globalisasi mereka dari sisi sosial ataupun dari sisi budaya. Lalu kita juga sudah belajar bagaimana tenaga pembangkit listrik ya yang bisa menghasilkan listrik. Yang pertama itu dari PLTU atau pembangkit tenaga listrik tenaga uap ya, pembangkit listrik tenaga uap, dan ada mikrohidro yang tadi kita lihat seperti kincir air ya yang menghasilkan listrik ke rumah-rumah warga. Ya. Jadi, selamat belajar, selamat mengerjakan PR-nya. Ya, semoga kita bisa bertemu pekan depan, insya Allah. Ya, tetap menjaga imunitas kita, tetap menjaga kesehatan kita. Ya, kalau ketika kita ingin keluar, ya silahkan menggunakan masker, tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, dan ya tetap menjaga jarak, ya, serta menjaga kesehatan kita, ya, agar kita bisa sehat dalam meraih pembelajaran. Ya, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau sudah tidak ada, ya kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.